hanya untuk kemajuan, tetapi juga untuk keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Nilai-nilainya memastikan agar ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan secara bermanfaat dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu bersaing. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Saya suka anak muda organisasi. Pada isu yang kami bawakan pada video ini terkait dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsuddin yang menyatakan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG ini tidak perlu ahli gizi dan bisa digantikan dengan tenaga berpelatihan, sehingga memicu protes keras dari ahli gizi dan publik yang karena dianggap meremehkan kompetensi profesor. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah pengetahuan ilmiah, sistematis, dan menggunakan metode ilmiah. Prosesnya meliputi hipotesis, teori, dan hukum. Sedangkan pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Jenisnya ada ilmiah, filsafat, dan juga agama. Apa sih perbedaan ilmu dan pengetahuan? Tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan syariat ilmiah. Kapan perkembangan dari iptek? Iptek dimulai dari Yunani, rasional Yunani, Renaissance, modern, dan teknologi kontemporer, dan juga didorong dengan rasa ingin tahu serta sifat dari titik. Pancasila dan iptek. Fungsi Pancasila adalah dasar etika dan arah pengembangan iptek di Indonesia, serta menjaga iptek agar sesuai dengan nilai moral, agama, dan budaya. Arah nilai Pancasila pada sila pertama yaitu tidak merusak lingkungan dan manusia. Pada sila kedua, menjunjung kesatuan. Pada sila ketiga, memperkuat persatuan. Yang keempat, iptek dikembangkan secara demokratis. Dan pada sila kelima, adil dan bermanfaat bagi semua. Urgensinya yaitu mencegah dampak negatif dari iptek serta menangkal perubahan global yang mengikis nilai bangsa. Kritik bebas nilai, ilmu tidak sepenuhnya bebas nilai, tapi harus diimbangi dengan etika. Pancasila adalah panduan nilai dalam penggunaan iptek. Pancasila dalam etika iptek yang pertama yaitu menghormati martabat manusia, yang kedua meningkatkan kualitas hidup, yang ketiga menegakkan keadilan. Penjabaran praktisnya yaitu iptek tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nilai Pancasila harus masuk sejak awal pengembangan iptek. Dan yang terakhir, iptek harus berakar dari identitas dan budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan iptek yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan. Iptek dikembangkan dengan moral dan etika, tidak boleh merusak martabat manusia. Yang kedua, kemanusiaan. Iptek harus menghormati hak asasi manusia dan memajukan peradaban. Yang ketiga, persatuan. Iptek harus memperkuat persatuan dan meratakan akses teknologi. Yang keempat, kerakyatan. Kebijakan iptek dibuat dengan musyawarah, kebijakan transparan, dan dibuat untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Hasil iptek harus merata, adil, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. MBG atau makanan bergizi gratis ditujukan untuk memperbaiki gizi anak sekolah dan menekan stunting. Tapi, kualitas program ini bergantung pada siapa yang mengawasinya dan merancangnya. Program ini menargetkan peningkatan kesehatan, mencegah stunting, serta mendukung kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi harian. Tanpa ahli gizi, risiko salah sasaran akan sangat besar. Ahli gizi memastikan kebutuhan energi serta zat gizi terpenuhi, menu disusun dengan benar, serta memastikan pengolahan aman dan higienis. Mereka juga memantau masalah gizi seperti defisiensi zat gizi, kelebihan gula, serta kebutuhan makanan yang tidak sesuai dengan usia. Mereka juga berperan mengedukasi agar makan sehat terus berlanjut di luar program. Jadi, MBG baru akan benar-benar efektif bila peran ahli gizi diperkuat. Bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai pengendali mutu gizi yang menjamin program ini memberikan dampak nyata pada kesehatan serta kualitas belajar anak. Jika peran ahli gizi dihilangkan, maka kualitas program akan menurun dan tujuan daripada program tersebut yaitu menghilangkan permasalahan gizi bisa gagal. Maka karena itu, dengan mempertanyakan pertanyaan tersebut merupakan langkah yang relevan untuk memastikan kebijakan berbasis bukti. Pertanyaan tentang apakah program MBG ini dibutuhkan ahli gizi atau tidak sangat relevan jika dilihat dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Penyediaan makanan dalam skala besar bukan hanya soal porsi, melainkan intervensi gizi yang harus dihitung dan diawasi oleh tenaga profesional yang relevan dalam bidangnya.
Pernyataan dari seseorang yang menyatakan bahwa program MBG tidak membutuhkan ahli gizi menunjukkan ketidakpahaman terhadap standar layanan, juga resiko ketidakseimbangan gizi, dan terhadap peraturan itu sendiri yang mewajibkan keterlibatan ahli gizi. Pernyataan dari seseorang yang menyatakan bahwa tidak memerlukan lagi ahli gizi dalam program MBG ini dianggap bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dianggap meremehkan profesi ahli gizi yang memiliki peran krusial dalam kesehatan masyarakat. Karena tindakan tidak menghargai profesi orang lain inilah yang dianggap tidak mencerminkan perilaku adil dan bermartabat kepada sesama manusia. Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun yang menyebutkan ahli gizi tidak diperlukan dalam program makan bergizi gratis menimbulkan polemik karena berkaitan dengan keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan. Mengabaikan ahli gizi dapat berpotensi menurunkan kualitas dan ketepatan sasaran yang ditujukan bagi kelompok rentan. Keadilan sosial menuntut pelayanan yang bermutu dan berbasis keahlian, sehingga keberadaan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan MBG benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang profesional. Implikasi jika Pancasila tidak dijalankan dalam kebijakan kesehatan, khususnya menomor 2-kan peran ahli gizi. Yang pertama, melanggar nilai kemanusiaan pada sila kedua. Masyarakat kehilangan hak atas layanan gizi yang aman dan bermutu, sehingga risiko stunting dan obesitas meningkat. Dan yang kedua, mengganggu kolaborasi antar profesi pada sila ketiga. Tim kesehatan menjadi tidak harmonis dan program nasional gizi menjadi kurang efektif. Kebijakan tidak berbasis ilmu pengetahuan pada sila keempat. Keputusan diambil tanpa masukan dari ahli, menyebabkan kebijakan cenderung tidak efektif, tidak bijaksana, dan tidak dapat dipercaya publik. Dan yang keempat, menimbulkan ketidakadilan kesehatan pada sila kelima. Kelompok rentan makin dirugikan karena intervensi gizi yang tidak akurat, tidak merata, dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami ingin menyampaikan bahwa pentingnya pendidikan dan pemahaman Pancasila merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, yang pertama menjamin kebijakan bagi setiap kemanusiaan. Yang kedua mendorong kesetaraan bagi para kesehatan dan masyarakat di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga menjadi dasar penguatan bagi tech dan teknologi. Yang ketiga mendorong kebijakan bagi para kesehatan dan masyarakat. Kemudian melibatkan ahli gizi dalam penyusunan kebijakan sebagai musyawarah dan juga mewajibkan implementasi untuk menjaga martabat profesi. Kami mengusulkan peran ahli gizi sebagai memperkuat dalam sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian menjunjung tinggi sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama menguatkan ahli gizi sebagai wujud bagi masyarakat. Dan yang kedua menjamin layanan kesehatan ahli gizi sebagai langkah bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga mensupport ahli gizi sebagai menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar masyarakat. Yang berikut mempermudah ahli gizi untuk menjangkau di daerah-daerah. Mari bersama menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan. Dengan menjunjung keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan sikap gotong royong, kami memastikan bahwa ilmu yang kami kembangkan berlandaskan etika dan selalu berpihak pada manusia serta membawa kebaikan bagi kehidupan. Kesan dari kelompok kami selama pembelajaran mata kuliah Pancasila 1 semester. Dari saya sangat suportif dan keren. Dari saya, so far so good, so nice, so well. Dari saya sangat seru. Dari saya sangat informatif dan seru. Dari saya sangat informatif dan melatih cara berpikir kritis. Dari saya sangat seru sekali. Pesan dari kami, Semoga kami dapat mengimplementasikan semua ilmu yang Bapak berikan selama 1 semester dalam kehidupan sehari-hari.